Cantika dan ini teman-temanku. Hai. Jadi tujuan kami bertiga di sini adalah untuk mencari tahu ide film apa sih yang cocok untuk kami bertiga. Nah, sebelum kita masuk ke Madija ini, kita perkenalan dulu yuk. Kenalin, aku Devina dan ini teman-temanku. Aku Cantika. Aku Cindy. Kami berasal dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Unisa. Let's go. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak. Selamat malam. Sebelumnya mungkin boleh perkenalkan diri terlebih dahulu seperti nama atau jabatan. Silakan Bapak. Ya, selamat malam adik-adik mahasiswi. Adik saya Pak Komang dari Kafe Nanti. Saya satu owner dan sekaligus baik, aku saya bantu lagi. Oke, mungkin setelah itu bisa ceritakan nih profil singkat atau sejarahnya dari Uma DJ tersebut. Kenapa bisa namanya Uma DJ atau bagaimana asal usulnya? Kita berdiri pertengahan tahun 2021. Itu kayak masa-masa COVID ya. Oke. Kita mencoba membuat sesuatu yang waktu itu orang kan lagi bosan di rumah gitu ya, nggak mau keluar gitu karena memang nggak boleh karena COVID. Jadi kita berpikir waktu itu membuat sesuatu yang mungkin setelah COVID orang kalau mau keluar mau nongkrong bertemu sama teman-teman lama yang apa ketemu ya kita buat sesuatu. Awalnya berupa warung ya, warung biasa ya. Kita namakan Uma DJ ya, rumah itu rumah ya, biar customer atau anak kita buatkan rumah gitu ya. Nah DJ itu diambil dari kata di mana ya, di mana atau suka di mana. DJ itu bahasa Bali DJ itu di mana. Jadi kalau yang anaknya kamu lagi di mana, kita lagi di DJ tempat itu kita. Kita punya caption di ada itu manje di mana ceritamu dimulai konsep ya. Oke, itu profil kita stabil. Oke, terima kasih sebelumnya Bapak. Mungkin untuk next pertanyaannya akan diserahkan oleh rekan saya. Jadi pertanyaan, ini apa visi dan misi dari usaha yang Bapak jalankan? Awalnya kita membuka usaha kuliner ya, salah satu untuk meramaikan lah jasa kuliner yang ada di kota Kartika, daerah saya juga. Kita lihat kondisi waktu COVID mulanya yang kalau kali ini yang kita kerja atau hari rumah, saya coba membuka lowongan pekerjaan. Mereka juga bisa share keterampilan, ilmu ya di bidang perawatan teman-teman yang ada di SMK atau yang di kota. Bapak bisa sebutkan apa yang menjadi cita-cita dan harapan untuk usaha ini? Kita berharap ya usaha-usaha jasa kuliner makanan ya, belum makanan itu eksis ya, bisa bertahan usaha mungkin beberapa bulan nggak baik-baik saja ya. Kita juga bisa mempertahankan karya kita ketika sudah di PHK. Kita juga ingin berkembang ya, berkembang dalam posisi kita juga belajar makanan-makanan, bukan hanya kita mencintai makanan Nusantara, tapi juga makanan kita seperti ya western maupun kontinental. Jadi kita siapkan tempat buat mereka biar orang lagi di barista atau yang di kitchen untuk belajar semua masakan yang mereka ketahui dan mereka mau belajar ya, untuk ke depan lagi. Mungkin
dulu dan berikutnya teman-teman. Sebelumnya pertanyaan yang mungkin agak mendalam, Bapak mohon izin sebelumnya apakah Bapak berkenan nantinya juga dengan kekuatan dan kelemahan dari usaha Bapak tersebut? Boleh. Silakan. Jadi untuk pertanyaan dari kekuatan itu, apa sih kekuatan usaha, kekuatan utama dari usaha kafe Kemandijil ini dibandingkan dengan usaha yang lainnya? Ya, kita Kemandijil kan di usaha jasa kuliner ya. Jadi setiap usaha kuliner itu pasti mereka punya karakter, baik dari makanan atau minumannya, dan juga dari pricing, juga dari karakter bangunan ya. Kita berusaha membuat konsep itu yang tertentu. Mungkin apalagi juga ada hotel, kafe yang benar nyaman. Kita juga agak di pinggir kota, jadi kalau pelanggan-pelanggan ini agak ke pinggir kota yang tenang, yang nature, gitu ya. Saya dapat tempat kami. Selanjutnya itu sumber daya atau kapabilitas inti apa yang paling menentukan dalam pendapatan Bapak? Karena kita usaha di jasa penjual jasa makanan di rumah, otomatis ya, penjual tertinggi di food ya, di makanan dan lingkungan seperti itu ya. Kelangsungan dari usaha. Itu apakah ada pengalaman atau kejadian khusus yang memicu ide bisnis ini? Awalnya sih kita buka usaha itu karena melihat beberapa kan di Singaraja itu ada yang kafe yang agak di pinggir dengan harga yang affordable dengan customer yang aman dan yang akan ke bawah ya, untuk anak kuliahan ataupun keluarga. Kita coba mengembangkan, mengkreat sesuatu yang tempat usaha yang bisa masuk untuk kalian, yang masih masuk dengan Apple, ataupun yang sudah berkeluarga, yang punya anak, itu sampai mengatakan background, ya. Lalu selanjutnya itu kelemahan dari usaha Bapak ini. Pertanyaannya itu apa sih kelemahan yang paling menghambat kelancaran? Karena kita masih taraf warung atau kafe ya, jadi mungkin dari segi peralatan kita kurang memadai untuk membuat menu yang agak lebih eksklusif ya, karena kita juga menjual makanan yang betul-betul berjiwa, tapi karena perlengkapan kita pelanggan juga kurang memadai, kita juga bisa masuk. Itu ada hubungan dengan biaya produksi yaitu cost. Itu apa langkah konkret yang Bapak lakukan untuk melakukan perbaikan dan Bapak? Kita terus mencoba berbenah, dan karena jasa kuliner itu adalah jasa sangat dinamis ya. Customer itu bergerak setiap hari, makanan itu berubah. Jadi banyak yang mengcombine makanan segala macam. Jadi kita belajar update segala informasi baik dari sosial atau segala macam, makanan minuman apa yang lagi viral seperti itu. Next. Jadi mungkin Bapak sebenarnya sudah bisa memberikan tadi kekuatan dan kelemahan dari perusahaan atau rumah makan ini. Mungkin selanjutnya Bapak bisa sharing nih terkait peluang pasar dan apa sih misalkan tantangan yang terjadi jika kita sebagai mahasiswa ingin membuka usaha seperti ini. Mungkin pertanyaannya akan dijawab ya. Oke Bapak, jadi yang pasar apa yang paling menjadi usaha ini? Untuk usaha bidang ekonomi ya, terkait ekonomi, kebutuhan makan harga pokok. Jadi karena kita makan itu pokok, saja eksis terasa. Sejauh mana kita meng-create usaha itu? Jadi kalau usaha makanan di bidang seperti kafe atau restoran itu tergantung market kita yang sedang ya. Kalau ekonomi lagi melambat, mereka tetap mau makan, cuma mereka tidak akan terus setiap hari bisa jadi
usaha makan itu menjadi satu usaha yang eksis dan hari. Bapak tadi udah pasar nih, jadi mungkin Bapak bisa memberikan saran untuk siswa. Ancaman apa yang Kalau untuk anak-anak muda, jadi kita membuka usaha dengan ada beberapa yang harus dipikirkan ya. Selain juga modal, kedua juga harus cuma juga usaha. Boleh malu, kadang-kadang anak-anak sekarang malu. Ya. Itu kuncinya pertama. Selain itu untuk SKKM itu ya selain juga dari kompetitor itu pesaing bisnis kita dari support dari pemerintah ya dengan keringanan aja sama baik dan usaha-usaha ekonomi lagi. mungkin bagaimana dengan strategi adaptasi atau Untuk kita bisa survive itu memang kemudian kita akan di pinggir kota kita bisa agak di tengah, jadi akan kita itu selain juga dari pengalaman asing asing laksanakan di sosial jadi yang agak berkurang kalau masih di Kabupaten sampai mulai rame ya kita bisa eksis di performa untuk mengupdate makanan yang apakah itu kita penuh yang atau masih sekali yang selain enggak kita masih bisa cara ya. Dan terima kasih Bapak, mungkin sedikit apa namanya sharing lagi nih, apa sih beberapa indikator sederhana yang bisa Bapak gunakan untuk mengukur keberhasilan dari kebuatan baru atau usaha makanan. Kita selalu mengupdate sekali informasi agar peluang pelanggan ataupun review. Kita lebih fokus ke Google Review. Jadi kebanyakan dari tamu-tamu wisatawan asing ya selama review. Kita punya kafe makan macam tetap dimasukkan pada Google Review kita ada di kita tetap melihat indikasi atau masukan pelanggan yang produktif ya kita bisa track di kanan depan. Selanjutnya mungkin saran atau mungkin masukan Anda dari teman saya. Jadi apa sih saran dari Bapak untuk mahasiswa dalam melakukan analisis SWOT dan Kalau kita dari pengusaha kuliner ya, jadi buat anak-anak muda, generasi muda yang namanya sandwich, jadi tidak ada salahnya kita mulai sesuatu yang baru ya. Mungkin awal-awal kita mungkin harus bekerja sama orang lain, perusahaan. Once nanti dapat ilmu, dapat skill, tidak salahnya menjadi membuka usaha sendiri, itu bukan media sendiri, owner sendiri bisa. Itu harapan kita ya ketika usaha ini kita saling support. mungkin Bapak bisa memberikan pesan motivasi untuk generasi muda. Intinya generasi strawberry itu cepat instan ya, jadi maunya sukses dari instan itu proses. Dan silakan apa yang menjadi minat, jadi sukai itu, hobi itu menjadi bagian dari strawberry. Jadi saya juga suka masak, jadi dengan suka masak jadi kita bisa berbagi share experience, kita juga penghasilan kan.
Baik, sebelumnya terima kasih banyak Bapak sudah sangat memberikan ide-ide cemerlangnya kepada kami sebagai mahasiswa. Mungkin nantinya kita akan membuka usaha baru yang mungkin nanti kita akan jalankan sebagai strategi-strategi yang Bapak lakukan. Nah, sekian yang mungkin bisa kami sampaikan kepada Bapak, dan terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi pengalaman kami di generasi Gen Z. Gen Z dan sandwich. Terima kasih Bapak. Nah, jadi itulah tadi hasil wawancara kami dengan salah satu pemilik dari usaha, yaitu Bapak Komang selaku pemilik usaha dari Cafe Umah DJ ini. Nah, dari Bapak Komang tadi kita sudah mendapatkan nih strategi SWOT dan apa sih ide-ide mungkin bisa kita kembangkan nantinya untuk kita memulai usaha. Sebelum itu kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu sudah memberikan tugas ini agar kami bisa mengembangkan usaha nantinya. Nah, jadi harapan untuk usaha Bapak Komang yaitu Umah DJ ini semoga lancar dan sukses. Jadi teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. FA Eksklusif. See you.